Gue memulainya ketika gue jadi pegawai biasa, ketika gue jadi bawahan orang. Itu start bisnis gue sebenarnya di situ. Nah, ketika gue jadi bawahan orang, gue mengeluarkan apa yang bisa gue keluarkan gitu. Segala potensi yang gue punya, yang menurut gue itu potensi gue keluarin. Salah satu potensi gue yang gede, pinter ngomong. Oh, berarti lu Bukan pinter ngomong ya. Iya. Many times I try to tell you, but I have to go now, achieve my ways. Waiting for the day to live in another holiest name. I found my way. Some days I make it through, and there's a night that never. Oke, selamat datang lagi di Horbeng TV, di mana teman-teman kita tahu sendiri bahwa di Horbeng TV itu ada namanya sekarang segmennya atau channelnya How Our Brainstorming. Nah, sekarang ini kali ini ya, di episode kali ini aku ketemu dengan seorang Cici ya, Cici, namanya Cicaca ya. Jangan manipulasi umur. Oh ya, namanya Caca. Teman kita satu ini dia adalah ya berprofesi sebagai wirausaha, wira swasta ya. Wira swasta atau wira usaha sih sebenarnya? Wira swasta. Wira Sama swasta sih. ya. Oke. Sama sih. Iya sama ya. Sama. Oke. Jadi wira swasta. Jadi dia akan menceritakan tentang bagaimana dia itu bisa menjadi dalam waktu 2 bulan dia itu banyak sekali dapat perubahan dalam hidupnya. Dulunya kan bekerja di mana gitu ya. Nanti akan diceritakan oleh dia. Tapi semenjak dari 2 bulan tersebut dia langsung banyak banget sih. Jadi banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan banyak benefit lah dalam hidupnya. Nah, dia tuh sekarang mau berbagi sharing sama kita tentang bagaimana kiat-kiat suksesnya lah menjadi seorang wira swasta. Sukses ya, harus percaya sukses kan. Amin ya. Nah, kenalkan diri dulu pertama-tama namanya siapa? Kemudian Nare bisa apa sih yang lu kerjain sekarang? Gue ya. Gue Caca, panggilannya Caca. Kalau bisnis tuh sebenarnya mulai bisnis ini gara-gara awalnya kerjanya di bidang yang sama sih. Ya, gue dulu di bidang automation gitu. Jadi kayak secara general mungkin bisa dibilang kayak spare part gitu, kelistrikan lah. Jadi automation tuh konsepnya itu segala sesuatu yang rumit kita bikin alat untuk ada otomatisnya. Jadi segala sesuatu yang rumit dibikin otomatis gitu, mempermudah pekerjaan hidup manusia gitu. Ya, nah dulu kan gue kerjanya di bidang itu, gitu. Terus merasa sudah cukup, bukannya merasa sudah berpengalaman sih, tapi kayaknya rasanya udah waktunya buat buka sendiri. Terus pas ada opportunity-nya, ya udah hajar. Dihajar terus. Nah, sebenarnya kan kita tahu sendiri bahwa sebenarnya emangnya kan tadi kan automation sendiri kan untuk mempermudah kehidupan orang kan. Tenang aja, Cak. Relax. Pasti banyak yang lihat tuh. Aduh, cantik banget ya. Tapi ya namanya kan benefit tuh, hidupnya. Isi hati ya. Gimana? Aduh, jadi gak enak kan? Enggak lah. Jadi kan sebenarnya kan kalau misalnya kan tahu sendiri automation tadi kan banyak banget kan. Nah, sekarang spesifiknya tuh di bidang apa sih sebenarnya? Spesifiknya di bidang selain kelistrikan ada nggak gitu? Listrikan, elektronika, intinya secara advance sih bisa dibilang teknologi ya. Jadi apapun yang teknologi di perusahaan lain butuhkan, lu jadi vendor gitu ya? Yes. Vendor pihak ketiga ya? Yes. Oke. Nah dulu kan background lu apa sih sebenarnya? Dan kuliah lu sebenarnya apa gitu? Karena kita tahu sendiri bahwa kuliahnya kayak pasti ya kalau dalam bekerja itu pasti kuliahnya ya nggak berhubungan gitu. Lu kuliah apa sih? Kuli dulu gua. Oke. Aduh, ya. nanti yang sejurusan sama gua tersinggung lagi. Enggak. Dulu tapi gue yang jelasin nih. Oke. Dulu gua ambil arsitektur dan desain, jurusan arsitektur. Cuman gua merasa bodoh sekali di bidang itu ya, Pak. Jadi saya kerjakan apa saja yang bisa saya lakukan, Pak. Yang penting cuan ya. Yang penting cuan for life. Jadi banting setir. Pas kebetulan kerjanya pernah di bidang ini. Terus ngerasa dapat banyak koneksi di bidang ini, makanya gue sebenarnya beruntung sih karena gue bisa mulai ini tuh karena beberapa kenalan gue, bukan gara-gara my own effort gitu. Oke. Berarti karena bukan
karena pengalaman udah terjun duluan nih di kerjaan kayak gitu ya. Udah terjun duluan. Karena nyari duit ya. Cuman harta yang paling gedenya yang gue dapet itu sebenarnya di koneksi sih. Oh, koneksi. Mungkin ya. kalau gue nggak punya koneksi ini gue nggak bisa mulai sih. Karena gue bisa dibilang gue hampir nggak pakai modal. Gue cuma modal koneksi gue aja. Yeah. Karena kayak cici-cici kan banyak koneksi ya. Wes. Ya. Jadi main stereotip aku jadi nggak enak, jadi nanti rasis kan, nggak gitu jadi ya. sorry. Iya. Tapi ya kan tahu sendiri kan bahwa sebenarnya kan sulit juga sih bekerja di sana kan, selain karena koneksi. Iya. Nah kan 2 bulannya kan kamu ada waktu 2 bulan. Nah ini pasti langsung kayak legit banget sih ya. Ya teman-temanmu pan aku dengar sih kan yang kayak di story-storynya dia itu kayak mikirnya tuh dia itu kayak kerjanya ngapain gitu ya. Ini nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kerja itu nggak ngapa-ngapain kan. Tapi Tiba-tiba padahal ada duit aja tiba-tiba ada duit ya banyak banget sih. Jadi kayak pencitraan padahal nggak tahu aja mereka. cicilan di mana-mana. Iya nggak tahu aja mereka cicilan di mana-mana kan. Iya sih benar. Tapi kan ya mungkin kan nggak mungkin dong seorang Caca cicilan di mana-mana. Iya nggak sih? Pengen gue aminin tapi gimana? Oke. Nah mungkin bisa dilihat nggak ada benefit yang lo dapatin selama 2 bulan ini? Selama 2 bulan. Sebenarnya kalau misalnya benefit sih nggak jauh-jauh dari cuan lah. Apalagi? Iya Gue cuan, oke. Cuman, menurut gua, ketika orang mulai bisnis itu kan sulit kan? Pasti sulit. Nggak ada yang gampang kan? Tapi menurut gua effortless sih. Nggak terlalu effort gimana. Jadi gue nggak ngerasa gue benar-benar starting up banget. Karena gue memulainya ketika gue jadi pegawai biasa. Ketika gue jadi bawahan orang. Itu start bisnis gue sebenarnya di situ. Nah, ketika gue jadi bawahan orang, gue mengeluarkan apa yang bisa gue keluarkan gitu. Segala potensi yang gue punya, yang menurut gue itu potensi gue keluarin. Salah satu potensi gue yang gede, pinter ngomong. Oh, berarti lu Bukan pinter ngomong ya? Iya kan. Pinter ngomong. Semakin banyak ngomong kan semakin besar kemungkinan Iya. bohong kan. Aduh jangan Ya, gitu tahu dong. aja. Iya kan? Gue iyain lagi. Iya. Enggak ya. Enggak salah. Jadi dari dari suka ngomong gitu, gue suka bangun koneksi sih. Oke. Ternyata dalam gue kerja kan 3 tahun kurang lebih. Dalam 3 tahun itu gue nabung nih, gue invest koneksi. Setiap gue dapat customer, gue benar-benar bangun hubungan yang baik sama mereka. Oke. Gue bangun kepercayaan dari mereka. Gue pasti pernah error dong, pernah salah dong waktu gue kerja dan segala macam, ngecewakan mereka. Gue akan jadi garda depan yang pertama kali minta maaf dan segala macam. Bukannya sok keren gitu untuk minta maaf, tapi benar-benar gue tuh pengen kasih service yang terbaik. Gitu. Habis itu udah tuh. Terus karena gue dapet kepercayaan, jadinya gue bisa dipercaya sama koneksi gue ini dong. Karena kepercayaan dari mereka mau menciptakan kerja sama gue. Jadi sekarang benar-benar gue kayak mulai bisnis tuh benar-benar hampir nol modal. Nol modal. Oh, gila keren banget ya. Gue mau sih nanti. Jadi kalau lu bilang, gila lu bisa buka badan sendiri, gila lu nabung berapa? Kagak ada nabung. Nol modal bisa dibilang mungkin itu 3 bulan gaji UMR. Gak gede kan? 3 bulan gaji modal UMR. gue. Kalau UMR Bandung atau UMR Jakarta nih? UMR Bandung lah. Misalnya UMR Bandung 3 juta. Kali Iya, kurang dari itu. Jadi cuman 9, berarti 10 lah, 10 ya? Iya, kurang dari itu, di bawah 10 juta. Serius? Nyebutin nominal nggak apa-apa ya? Buat menginspirasi. Kalau jangan, gue nggak ada modal, bla 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 bla. Ada modal sih. Ada sih. Koneksi itu modal yang terbesar sih. Berarti di bawah 10 juta, lu bisa mulai usaha ini. Itu buka PT atau buka apa sih? CV? PT ya? Gak mungkin buka PT 10 juta dong, please dong. Gue jabarin ya, secara singkat ya. Oke, jabarin ya. Kalau gue kelamaan, tolong dibilang ya. Iya apa? Ntar kita potong lah, bisa. Cara singkatnya itu, gue cuma punya duit itu, enggak sih. Maksudnya gue cuma punya duit dingin itu. Iya. Gue urus, thanks to presiden kita ya, segala sesuatu sekarang dimudahkan untuk legalisir dan segala macamnya. Gue bikin badan, gue bikin PT. Kenapa bikin PT? Biar cuannya yang diambil bisa lebih gede. Gitu ya? Kalau orang-orang bilang, kenapa sih lu nggak CV aja? Kalau misalnya CV, pajak lu bisa lebih dikit loh. Enggak sih, gue seneng kalau gue bisa bayar pajak gede, berarti penghasilan gue gede dong. Oke. Gitu. Oh iya ya. Iya nggak?
Nah, kayak perpuluhan gede ya maksudnya? iya dong. Perpuluhan gede. Iya bener, untuk yang ngerti aja. Sip. Nah, Terus dari zakat juga bisa 10 gede juta, ya? anggap aja kasarannya 10 juta. Itu pun nggak sampai 10 juta. Itu gue bikin badan, udah bikin badan. Minimal, ini sekaligus informasi kecil untuk yang mau bikin PT ya, siapa tuh berminat. Minimal buka itu tuh, lu harus ada modal untuk di rekening PT itu 100 juta. Wah berarti lu harus punya duit 100 juta. No, I don't have any. Oke, jadi? Ya, gue cuma punya 10 juta itu. Gue bikin itu kan butuh waktu kira-kira 1 bulan. Oke, 1 bulan gue bayar nih, misalnya 10 juta. Gue bayar, gue minta tolong orang ketiga untuk bikin, tapi gue notaris legal ya segala macam. Gue bikin, selama 1 bulan itu bikin, kan belum jadi tuh PT. Gue kerjasama sama koneksi gue kuatin koneksi gue cari pelanggan. Gue kenalin, nih gue buka PT. Gue cetak. Tapi udah jadi? Udah, kalau sekarang udah jadi. Kan udah 2 bulan kan, Iya. 1 bulan doang pembuatannya. Gue cetak kartu nama, gue bikin portfolio belum ada ya. Gue bikin company profile, gue perkenalkan diri gue jual diri gue. Ya, gue jual, gue tau ya. Gue jual, gue email ke semua orang-orang yang gue kenal, yang gue bisa jadiin calon customer. Dan percaya nggak percaya, dalam 1 bulan itu mereka pesan barang. Makanya gue tadi bilang Koneksi ya? Koneksi. Oke. Gue bangun kepercayaan itu dari 3 tahun lalu. Karena lu bekerja di yang bidang yang sama. Iya, di bidang yang sama. Dan calon customer ini dan customer yang udah pesan ke gue itu udah kenal gue. Oke. Nah, otomatis relasi yang udah gue bangun selama 3 tahun itu, mereka percaya. Mereka pesan, toh mereka belum bayar kok. Oke. Kan mereka bayarnya 1 bulan lagi.